Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kali ini mau share tentang vitamin dan suplemen yang aku konsumsi sehari-hari dan manfaatnya ya. Ini aku udah coba sendiri. Jadi konsumsi harian aku yang saat ini aku mau bahas itu mengenai probiotik. Probiotik ini ternyata ngaruh banget di aku. Aku minumnya di kondisi perut masih kosong. Jadi penyerapannya itu bisa maksimal berada di usus dan karena usus kita itu belum produksi terlalu banyak asam lambung, jadi bakteri baiknya itu kayak yang lebih bisa bertahan di dalam usus lebih lama. Dia bisa untuk memerangi bakteri-bakteri yang jahat sebagai pasukan yang di dalam usus kita itu membantu pencernaan supaya lebih lancar. Kemudian yang aku rasain itu kayak semacam bisa lebih nggak kembung, perut juga lebih nyaman. Udah gitu kayak BAB itu lebih lancar, terus juga kayak lebih enak gitu ya, lebih ringan karena kan lambung itu kayak dibantu untuk disehatin gitu ya, racun-racunnya di detox kayak gitulah. Ini manfaatnya probiotik itu banyak banget ternyata yang aku rasain. Tapi ini harus yang ini ya, teman-teman yang apa namanya dirutinin itu bisa, ini sementara mungkin bisa dirutinin setiap pagi konsumsinya atau misalnya mau tidur tapi di kondisi perut yang nggak terlalu penuh gitu ya. Jadi sebelum makan juga bisa. Yang paling enak aja yang teman-teman paling cocok untuk konsumsinya kapan itu teman-teman sendiri yang tahu gitu. Untuk brandnya sendiri itu bebas karena aku di sini nggak jualan produk, aku cuma sharing aja. Untuk probiotik ini benar-benar suplemen yang membantu keseluruhan kesehatan aku. Jadi aku merasa itu imun juga lebih meningkat, nggak gampang sakit. Terus untuk probiotiknya sendiri itu benar-benar yang disaranin paling nggak itu yang CFU-nya agak tinggi ya, minimal 20 lah. CFU-nya 20 billion itu maksudnya 20 miliar gitu ya teman-teman ya CFU-nya. Terus lagi usahain juga dia yang bentukannya itu yang tahan di lambung. Jadi karena di lambung itu kan banyak asam lambung. Takutnya kalau nggak kuat meskipun CFU-nya itu gede banget, mungkin 50 billion atau 100 billion. Billion itu miliar ya kalau di Indonesiain. Itu takutnya nggak sampai ke lambung gitu. Jadi manfaatnya bisa berkurang gitu. Lalu lagi diusahakan yang strainnya itu ada beberapa macam ya, dan selalu aku tekanin untuk membeli produk yang original. Jadi membeli di tempat yang terpercaya gitu. Jadi karena banyak banget ya beredar yang aku sendiri ngerasain juga beberapa itu kayak nggak ngaruh gitu loh. Eman kan sayang-sayang buang uangnya, sudah kelanjur beli, sudah kelanjur berharap gitu ya, konsumsi gitu. Ternyata nggak ada manfaatnya, kan sayang banget gitu. Jadi aku saranin, paling nggak itu yang kalau misalnya produk lokal juga oke sih. Ada beberapa merek produk lokal itu yang bisa dibeli. Pokoknya pastikan beli yang original gitu. Meskipun misalnya teman-teman mau beli yang produk internasional juga nggak ada masalah. Yang penting ya itu tadi harus ori. Kalau nggak ori itu kadang itu kejebak yang nggak ngerti kan kita isinya apa, dan manfaatnya juga belum tentu yang sebaik itu gitu di badan kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku untuk usia aku sendiri tuh kan ini sudah 40-an. Jadi 40-an tahun ini aku bener-bener yang concern banget karena memang dari cara kesehatan itu berbeda gitu loh yang dirasain. Kalau usia udah 40-an itu kayak yang gampang capek, yang gampang kayak misalnya konsumsi kurang sehat dikit tuh rasanya badan itu udah kerasa banget gitu ya. Jadi ini memang untuk memaintain kesehatan ya, karena kan nomor satu harus sayangi diri kita lebih dahulu. Sayangi diri kamu, sayangi diri kamu, utamakan diri kamu. Karena kalau kamu sehat, kamunya badannya nyaman, terus nggak sakit-sakitan, nggak gampang capek, itu kan kita bisa melakukan lebih banyak hal dan bisa lebih apalagi sebagai emak-emak ini kan pasti banyak banget tugasnya gitu kan ya, di rumah ya, di kantor. Mungkin bagi yang teman-teman yang bekerja di kantor atau bahkan mungkin punya usaha sendiri, apapun itu aktivitasnya atau profesinya, yang penting nomor satu adalah jaga kesehatan diri kita lebih dahulu. Utamakan kesehatan diri kita, baik kesehatan diri, terus kesehatan mental, terus kesehatan finansial juga ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak sehat gitu.
Jadi ini yang aku share mengenai probiotik ini tuh bisa deh dicoba gitu ya, dicoba mulai dirutinin konsumsi probiotik setiap hari gitu. Terutama bagi cewek itu kan biasanya kan ada ya namanya siklus haid, kemudian em, apa kadang ada keputihan, mungkin kalau misalnya lagi kondisinya kurang fit gitu kan, itu dengan probiotik ini bisa untuk membantu meringankan gejala-gejala yang seperti itu. Jadi yang penting adalah menguatkan sistem imun tubuh kita. Itu kan dimulai dari pencernaan. Selain itu juga konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, jangan lupa. Jadi ya dipilah-pilah makanannya, isi piringnya yang masuk ke badan, jangan sampai asal gitu ya. Apalagi kayak junk food, kayak fast food atau yang banyak pewarna, pemanis, apalagi pemanis buatan, aduh nggak banget. Itu dijauh-jauhin, jadi bener-bener yang makanannya itu lebih banyakin serat, buah, kemudian protein, jangan takut makan protein mulai dari hewani, nabati, kayak apokat ya, nabati itu contohnya apokat, hewani ya contohnya daging yang daging merah, daging putih, itu jangan takut juga yang konsumsi yang ada lemaknya gitu, asalkan diimbangi dengan sayur dan buah dan juga olahraga yang atur gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini aku sharing-sharing aja. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya. Bagi kamu yang belum subscribe, bisa subscribe video YouTube atau medsos aku ya dengan Atika Nur. Bisa, semoga bermanfaat buat kita semua, terutama bagi cewek-cewek. Sehat, cantik, bahagia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.